Oke, selamat malam teman-teman catatan pinggir bersama saya kembali dan kembali bersama saya maksudnya saya sudah kedatangan tamu secara virtual dengan Bapak Nawolo Sampurno menuju kesempurnaan. Selamat siang Bapak Sampurno Nawolo. Selamat siang, Selamat brother. siang. Wih, kita senang banget bisa ketemu lagi. Ini kayak apa namanya ya? Kayak dejavu gue sebenarnya. Agak dejavu, udah lama nggak ketemunya cuma ngeliat keaktifan Bapak Nawolo ini dengan inovasinya muncul di mana-mana sampai akhirnya gue bisa berhasil nangkep, kadang-kadang nangkepnya lepas, kadang-kadang dapat. Kali ini alhamdulillah dapat. Alhamdulillah banget bisa dapat. Siap. Berat juga gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Nawolo udah meluangkan waktunya untuk datang ke catatan pinggir. Catatan pinggir seperti kata lo tadi offline adalah catatan orang pinggiran karena tapi gue percaya lo bukan pinggiran. Buat gue ini gue pakai teori ini Sun Tzu, menyerang dari pinggir. Oh betul. Sekarang itu ada istilah donut economic. Pinggir adalah pusat. Pinggir ada pusat. Adalah yang pusat ke pinggir ya. Ke pinggir. Karena kan kalau donat kan tengahnya bolong. Iya. Oke. Thank you banget buat datang, buat hadir dan kita bisa ngobrol-ngobrol kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ke depan bersama Nawolo Sampurno. Mas, gue manggilnya siapa nih? Nawolo Sampurno atau Nawolo gitu ya? Nama komersil gue itu Pak Now. Wih, kita ngomong zaman now bersama zaman Pak Now. Now, yes. Zaman now bersama Pak Now. Oke. Ya. Pak Now, gue wondering sih, lo perjalanannya bisa ada di titik ini, gimana caranya sih? Gitu ya. Jadi singkat cerita itu gue ini ketemu 2 guru besar di tahun 2007-an lah. Yang satu dari ITB, yang satu dari FKUI gitu ya. Nah dari situ gue benar-benar otak gue dicuci banget. Dilurusin gitu kan. Karena sebelumnya gue nih banyak gaul sama politisi gitu kan. Bisnis juga di government project gitu kan. Lalu juga gue coba sektorial tapi kurang berhasil. Akhirnya gue dipertemukan sama 2 guru besar itu. Yang satu namanya Pak Matias. Dari dia gue belajar tentang membangun kerangka kerja. Yang satunya lagi Dr. Fatema. Dr. Fatema itu sekarang dia di RUT Rumah Sakit Pertamina Medika ya. Nah dari dia gue tuh belajar tentang bagaimana supaya ide dan implementasi itu tak berjarak. Jadi ini nih yang membuat gue sampai akhirnya mereka berdua bilang ke gue, lu pelajari jalan gue, suatu saat lu harus bangun jalan sendiri begitu. Ya akhirnya gue belajar lah, mulai berguru. Yang pertama ke Pak Matias, ya berguru, ya bantuin proyeknya, ya keliling Indonesia gitu kan. Jadi ini perumpamaan kayak sekali mendayung 3 pulau terlampau itu. Gue belajar langsung sama Pak Matias. Akselerator dong, masuk kelas akselerasi. Pokoknya di kantornya itu kan di Kemang itu kantornya. Itu kan rata-rata kan S3, S2, profesor kan gitu. Ya gue tuh paling bodoh lah di kantor itu. Cuman ada kelemahan karena udah pada senior. Jadi kalau yang ke daerah-daerah tuh jadi gue tuh urusannya kan gitu. E-learning by doing lah di situ. Nah, 2000 gue sama mereka itu 2013 sama tim mereka. Nah, lalu gue masuk ke dunia rumah sakit sama Dr. Fatema. Nah, kebetulan waktu itu dia di RUT Rumah Sakit Pelni, ya gue di-join di sana. Nah, di sanalah gue belajar banyak tentang mapping proses, improvement proses rumah sakit. Sampai kemudian akhirnya entah gimana itu
kalau gue banyak nulis, ini ada ceritanya memang. Di ujung 2017 itu gue tuh sebenarnya check out dari Pelni barengan sama bokap gue sakit sebenarnya. Jadi karena nggak bisa kemana-mana di Bandung, gue memang pamitan mau ngurus bokap gue dulu. Ya sembari nungguin bokap gue sakit dirawat, ya gue nulis di situ. Ya habis mandiin bokap gue, habis suapin, udah gue nulis. Gue cuman bilang, doain ya bukunya laku. Orang sakit aja gue mintain tolong. Ya dari situ kali doa bokap gue akhirnya sampai sekarang kayak gangsing jalannya bukunya. Makanya jangan jauh-jauh dari orang sakit tau. Doain langsung ya. Doanya mustajab. Di dunia ini ada 2 yang doanya diterima sama Tuhan. Yang pertama orang susah, yang kedua orang sakit. Iya kan? Dizolimin dari orang sakit. Nah, jadi gitu. Akhirnya teori itu gue pakai. Dan itu dari orang tua lo lagi kan? Alhamdulillah ya, gitu kan. Jadi diredoi lah anaknya untuk kayak gangsing sebenarnya. Bener. Ya karena waktu di Pelni jejaring penerbit gue punya, jejaring produksi udah gue bangun, jejaring ekspedisi, jejaring yang jualan gitu ya. Jadi tinggal gue aktivasi, gue cuma nulis aja sebenarnya. Jadi kalau untuk edit, layout, cover, produksi, kirim buku, jualan tuh udah ada orang lain lagi yang kirim. Okay. Nah, tapi itu sosial aset yang gue bangun selama 4 tahun begitu. Gila. Nggak bisa sebentar ya? Ngebangunnya nggak bisa sebentar ya? Nggak kayak binomo lah. Oh iya. 7 hari kan bisa jadi sultan, gelo. Kan lo sekarang 5 tahun juga jadi sultan, tiba-tiba ngopi di Papua, ngopi di pinggiran Danau Toba. Gue cuma dapat fotonya doang kan. Itu tuh gue sebenarnya kepicu sama gue punya alumni waktu gue di kampus, namanya Lode Kamaludin kan. Bang Lode itu bilang, lu tuh suatu saat harus ngerasain makan pagi di Jakarta, makan siang di Singapura, makan malam di Amerika katanya. Dia ceritain dia kan. Akhirnya waktu gue di Pelni, gue kan ke London. Ya kejadian. Makan pagi jam 9 gue di Suta kan. Iya. Makan agak sorean gue di Doha kan. Karena transit. Makan malam gue di London. Gue kirimin fotonya sama dia. Dasar lu. Jadi emangnya abang doang yang bisa. Tapi makasih. Kesampean. 1 hari makan di 3 negara, gue kesampean. Bener itu. Tapi kan lo endingin di London kan? Buat hajatnya di London ya? Di London, iya. Waktu itu ya ambil course 3 bulan lah di sana. Oke. Nah, kebetulan itu kaitannya sama yang gue kerjain sekarang. Namanya knowledge business. Jadi bagaimana mengkapitalisasi pengetahuan dan pengalaman kita untuk menghadirkan new value gitu. Dan membuat desain dari from value to revenue. Gitu. Nah, gue belajar di sana memang. Nah, itu juga ke London kan ke bawah banjir sama guru gue, Dr. Fat. Jadi dia memperkenalkan gue. Pokoknya kalau dia selalu makan harus yang terbaik, tempat harus yang terbaik, tempat belajar gitu. Ya gue dibawa sama dia akhirnya, gila, gue kaget ditemukan sama satu temennya, profesor juga. Kliennya dia tuh 100 negara gila. Wah, akhirnya gue punya dream balik Indonesia, gue harus wujudkan ini begitu. Karena sebenarnya setiap diri kita tuh kan punya pengetahuan dan pengalaman. Pasti. Nah, ini tinggal bagaimana mengkapitalisasinya. Betul. Nah, sehingga ya punyalah gue produk sampai sekarang itu ada learning, advisory, consultancy, managed by, publikasi, dan buku gue itu bagian dari produk publikasi ini sebenarnya. Ya kalau mau gue bilang sih, kalau kelas workshop sebulan 2 kali itu warung gue lah itu mah gitu.
sebenarnya making money-nya kan nggak di situ. Ya. Tapi di undangan in-house, di pendampingan, gedenya kan di situ. Konsultansi. Sisanya brand awareness aja ya. Awareness. Daripada gue keliling ke rumah sakit kenalin diri, mending gue bikin kelas ya enggak. Door to door. Gitu. Iya, udah nggak main. Tapi pasti lo pernah door to door juga kan? Pernah mengusahakan door to door juga kan? Yang penting nggak jadi sales panci. Bedanya adalah Pak Nau bikin sales pancinya isinya knowledge. Pancinya knowledge yang direbus daging semua. Daging khas dalam nih, nggak ada khas dalam. Nggak ada uratnya. Kalau digigit nggak ngelawan. Ya. Nah, tapi kan kalau ngeliat background lo sendiri kan lo adalah electronic engineering. Ya. Sarjana elektro sebenarnya. Ya gini lah gue. Lo kebawa arus banget kayaknya. Enggak, gue tuh waktu aktif di organisasi itu banyaknya tuh ketemu alumni yang pengusaha gitu. Jadi ya kadang kan begini katanya, masa depan kita itu ditentukan oleh siapa 6 orang yang sering kita temui katanya kan gitu. Jadi kalau lu sering ketemunya calo ya jadi calo yang terbaik kita gitu. Kalau ketemunya sama pengusaha ya arah pikiran lu, ucapan, tindakan semuanya akan mengikuti siapa yang sering ditemui. Jadi istilahnya itu memang karena gue dulu banyaknya bergaulnya sama orang pengusaha, ya udah itu akhirnya yang mewarnai gue jadi lupa masang lampu kan gitu ya. Benerin radio nggak bisa, lupa nyolder. Tapi ilmu elektronya kepake sekarang dalam konteks mengekstrak informasi cepat. Ya. Ilmu elektro ini kan menyederhanakan yang rumit sebenarnya. Ya. Nah, itunya kepake. Lu sebenarnya menyolder ide dan implementasi. Lu solder sehingga nggak jauh-jauh. Benar. Nggak nyambung, ya nggak? Gue dulu penasaran, kok bisa ya ide sama implementasi itu tak berjarak gitu. Perasaan gue dulu ide punya, implementasi kagak gitu kan. Implementasi terus nggak ada ide baru, nggak bosanin. Ini kok dokter Pat bisa ya begini ya? Ya dia buktiin sama gua. Nah cuman dia bilang syaratnya satu, lu harus punya 6 orang ini katanya. 6 orang yang membantu mewujudkan. Nah dia sebutkan lah requirement orang-orangnya itu harus seperti apa. Dia tidak harus pintar semuanya. Tapi misalnya kalau kita seorang eksekutor, kita harus punya orang yang problem solver, ada orang yang pandai menghimbau, ada orang yang pandai mengontrol, ada orang yang expert tapi dia bekerja dengan keahliannya. Ada juga satu orang yang mau disuruh apa aja mau, gitu. Nah, general affair, apa aja mau. Nah, pokoknya kerjaan yang nggak dikerjain sama orang dia kerjain. General affair, bagian. Itu job desk-nya A to Z. Iya. Iya. Oke. Nah, artinya kan yang bisa gue conclude nih adalah satu nih yang sangat strong lo sampaikan tadi adalah bicara network sebenarnya kan. Yes, jaringan. Network, jaringan ini kan kayak investasi lo gitu, investasi sehingga lo berada di titik ini saat ini dengan udah berapa buku? Karena gue cuma punya 1 buku aja, yang gue beli ya, gue tunggu dikasih sisanya. Iya, habis ini gue kirim. Gue cuma beli 1 buku, sisanya gue tunggu yang udah ada tanda tanganin sama ada foto lo aja. Oh iya, tapi foto KTP ya. Foto KTP. Jadi kan kalau lihat dari kesimpulannya adalah lo berubah dari seorang elektro engineer gitu, insinyur elektro, berteman, jaga network, punya sort of like mentor gitu Pak Matias dengan Dr. Fateme tadi. Ini yang men-strengthen posisi lo hari ini gitu. Ya, jadi memang mereka berdua pesan ke gue harus selalu membangun medan magnet pertama kan, membangun ketertarikan. Kan yang kedua harus terus beredar di orbit luang kan gitu. Nah, pesannya harus banyak menyentuh, jangan menekan kan gitu ya. Nah makanya gue terjemahin begini, ya gue harus bangun keunikan nih. Keunikan itu harus jangan di red zone, capek kan gitu.
Nah, gue berpikiran gue pengen punya produk yang harganya itu yang nentuin gue dan Tuhan aja kan begitu. Jadi nggak ada orang yang bisa comparable. Nggak ada. Produk gue itu nggak mau gue dibandingin begitu karena gue udah pernah lah main di Red Zone gitu. Susah cari red card lo kayaknya sekarang. Nah, yang kedua itu soal menyentuh tanpa menekan. Itu sebenarnya gue wujudkan juga. Makanya jangan salah bro, jejaring rumah sakit sekarang tuh 2.800. Itu profesinya kan banyak, asosiasinya banyak. Dan buat gue itu kayak benteng tinggi yang susah ditembus. Kalau kita cara berpikirnya biasa. Nah, tapi gue waktu satu malam keidean nonton film Cina, itu film perang ya. Dia lemparin ribuan panah begitu. Benteng tinggi aja bisa ditembus sama panah itu kan gitu. Nah, akhirnya gue coba ini kan, kayaknya gue harus banyak bikin tulisan yang meresahkan. Jadi yang ketika orang baca judulnya aja, anjir ini bener kan gitu. Jadi somasi lo di sini. Contoh ya bro, ini nih contoh tulisan gue yang kemudian akhirnya gue banyak diundang rumah sakit. Ntar dulu, kita ngomongin tulisan lo setelah break dulu. Oke. Karena makin penasaran nih pendengar catatan pinggir nih, orang siapa sih Nawolo Sampurno, pasti sedang udah sibuk nyari nih di LinkedIn Nawolo Sampurno siapa. Jadi buat gue tadi ya lu ngomongin networking ya. Ya silaturahmi itu kan membuat kita tidak hanya makan mie kan gitu. Bisa spaghetti, bisa macam apa kan gitu. Bisa udon, bisa ramen. Nah, itu silaturahmi itu luar biasa, the power. Dan yang menarik setelah gue melihat kerumunan itu, ternyata sebenarnya di antara mereka tuh banyak itu comfort zone, miskin ide, pengen aman, pengen nggak mau ribut sama orang. Pokoknya benar-benar keluarga cemara lah, jaga harmoni banget. Nah, jadi ternyata menurut gue, ini pasar gue luas banget ini ya, gitu. Karena orang itu, kalau gue kan menawarkan sesuatu yang bikin gerah, bikin orang berpikir liar kembali, sehingga dan itu ternyata gue keliling, gue hampir 600 rumah sakit ya, gue udah keliling ya. Itu rata-rata memang majority comfort. Mereka buat kerja hanya dengan standar, dengan waktu, sesuai perjanjian, dengan job desk mereka gitu. Waduh ini ngeri sekali, ngurus yang sakit aja gini, gimana di pelayanan publik yang melayani orang sehat begitu. Oke, cakep banget. Jadi kita bahas lebih dalam dengan dagingnya dari panci yang dijual sama Pak Nau. Jadi network, kuncinya yang gue dapat nih sekarang adalah network, bukan transaksi. Bukan, transaksi itu akibat. Jadi bukan hubungan karena transaksi, artinya kalau udah nggak butuh dipinggirin, nggak juga kan? Enggak. Apalagi sekarang kita tuh sekarang bisa menghadirkan one venue multi value. Ya, one venue multi value. Gila. Banyak banget jargon yang keluar dari Pak Nau. Makin diterusin, makin pendengar catatan pinggir tuh langsung pengen bayar gitu. Iya. Keren. Ya udah kita kembali setelah yang ini ya. Siap. Oke, kita kembali lagi di catatan pinggir bersama saya Henry dan masih bersama dengan Pak Nau. Pak Nau ada di seberang sana, di depan saya tepatnya. Oke Pak Nau, kalau tadi kita udah cerita tentang network yang dibangun sama Pak Nau, network yang kurasa sih juga aku tidak bisa mengerjakan satu proyek di awal pandemi kemarin kalau nggak ada lo. Ya. Pada saat gue membutuhkan semua data rumah sakit dan kontak rumah sakit tadi gitu ya. Wah, surprise ya, gue kirimin kontak.
wah siapa nih gue mesti kontak gitu kan, karena kebutuhan kesehatan nakes pada saat itu adalah menjadi sesuatu yang important, dan seperti lo bilang rumah sakit itu kayak tembok gitu ya, susah untuk digawai. Kalau nggak punya kontak dan network yang baik, susah dapetin kontak yang tepat gitu ya pada saat itu. Jadi gue thank you banget udah membantu, dan semoga apa yang kita kerjakan di 2 tahun yang lalu pas saat pandemik itu bisa ya turut juga berkontribusi terhadap peredaman dampak dari COVID-19. Siap. That's a network. Tapi ngomong-ngomong rumah sakit, gue pernah melihat satu postingan lo yang sangat sensasional. Apa tuh? Hah? Rumah sakit kok sakit. Ya. Jadi itu gua tulis 2018 ya. Pas itu gue tuh sebenarnya menulis sesuatu itu pasti ada yang gue risaukan. Jadi sesuatu kalau resah itu kan pasti menulisnya itu lebih enak. Lancar. Kayak kita kalau lagi ngambek kan di WA-nya panjang kan. Sama kalau lagi gundah. Apa suka curhat di tembok Facebook. Jadi waktu itu karena gue di rumah sakit, gue ngelihat rumah sakit itu babak belur di 4 aspek. Duit kalah cash flow, pelanggan ada lonjakan kunjungan pasien, si petugasnya nggak siap, yang melayaninya, lalu SDM banyak yang resign gara-gara nggak mau, nih mah bukan kerja, ini mah kayak romusa lah gitu kira. Nah akhirnya gue lihat ini waktu itu sebenarnya dikaitannya sama hadirnya JKN. JKN. BPJS kali masa itu ya. BPJS itu kan operator yang bayar ya. Kalau programnya kan JKN. Jaminan Kesehatan Nasional. Nah ternyata banyak rumah sakit yang menganggap ini bukan berkah, tapi musibah kan itu. Kenapa tuh? Karena begini, orang tuh kan kebayang nggak sih, satu rumah sakit biasa melayani sehari 100, 200. Tiba-tiba semua orang bisa ke rumah sakit ya? Mendadak sehari 1.000 coba. Lu kebayang nggak sih? Biasa bekerja, ya katakanlah dalam kondisi normal aja santai. Sementara ini ada tsunami pasien, gitu kan? Ya kan kebayang loh. Pilihannya cuma 2. Mau tenggelam, artinya kita nyerah, atau kita berselancar dalam tsunami itu kan. Nah dari situ akhirnya gue coba di dalam konteks buku rumah sakit gue itu, kok sakit itu, menawarkan, ayo kita berselancar. Caranya berselancar gimana? Nah aspek keuangannya gini loh caranya. Kelola pelanggan gini loh. Kelola prosesnya begini loh. Kelola people-nya begini loh. Jadi gue berharap tsunami pasien BPJS ini jadi berkah buat rumah sakit. Jangan dilihat dari jadi musibah. Cuman memang butuh kemampuan untuk berselancar di tsunami ini. Nah, kenapa judulnya rumah sakit kok sakit? Nah, tadi konteksnya banyak rumah sakit yang babak belur melayani pasien BPJS secara internal ini. Nah, tapi di buku itu sebenarnya gue menawarkan opsi solusi-solusi yang ya gue senang juga. Beberapa udah banyak dieksekusi. Dan gara-gara tagline judul itu juga sampai sekarang itu sinyal undangan tuh masih kedengeran gitu. Sinyal gue masih Telkomsel lah. Ada di semua kabupaten ya? Itulah kira-kira kan. Ya program ini disponsori oleh Telkomsel. Oh bukan, belum. Maksud gue nih sinyalnya kok kuat banget. Jadi akhirnya gue berpikir, the power of narasi kan gitu. Narasi itu ternyata bisa mengguncang. Kayak pilkada DKI aja lo pakai narasi. Nah kebetulan begini juga, gue ketemu sama Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit Indonesia, Dr. Kuncoro. Ketemunya nggak lama bro, cuman 5 menit di bandara di Palembang. Waktu itu ada acara apa,
gue diundang jadi narasumber. Dia juga diundang ngebuka acara itu. Gue nih kan penangkap makna kalau orang ngomong gitu ya. Gue ngomong apa nanti gue nangkep, kasih judul yang menarik kan gitu. Nah, gue ceritain, Dok, aku punya buku baru nih. Judulnya apa katanya? Rumah Sakit Kok Sakit. Wah, bagus tuh katanya. Mewakili keadaan sekarang. Dia bilang. Akhirnya, kapan kamu jadi bukunya? 1 bulan, Dok, aku jadi. Main ke kantor aku ya. Nanti kita obrolin kelanjutannya. Gue kaget, bro. Waktu itu malam Jumat gue WA. Jumat makan siang. Dia cuman bilang, nah lo Rabu kita launching bukunya ya. Oh, gue bilang kan. Gue di ini, jadi dia Don King-nya gue. Promotor. Dan yang gue kaget, bro, pada saat launching buku itu, gue pikir undangannya terbatas lah. Forum itu mah. Oh, 2.500 undangan, bro. Dan itu semuanya direktur rumah sakit. Walah, gue antara happy, antara nervous, antara kayak buyar. Deg-degan lo ya? Deg-degan banget. Karena apa? Walah, gue diapain nih habis ini kan gitu. Siap oksigen nggak? Tiba-tiba lo sesak napas kan? Normal, bro, gue belum normal ya. Jadi gue dipanggil ke panggung sama Dokter Kunchoro. Ya gue paparan lah 15 menit gitu tentang isi buku itu. Dan ya seneng banget, bro, gue dapat A+ dari 2.500 orang tuh kan. Kapan lagi kan gitu, nggak juga semua bisa. Dan yang paling menarik kan gue bukan dokter di situ. Yang datang tukang insinyur. Yang datang dokter semua, gila lo pokoknya itu. Jadi menurut gue the power of networking sudah banget. Tinggal kita sekarang pandai. Itu tadi gue selalu berteman sama siapapun sih open lah. Tapi 6 orang yang gue sebutkan tadi itu selalu ada dalam list gue kan. Dan sampai hari ini yang bawa gue ke Kemenkes itu Dokter Kunchoro. Gue diminta mengkaji kinerja 33 rumah sakit gitu ya. Sekarang gue jadi advisor di salah satu rumah sakit pemerintah juga di Bandung. Itu dia mah cukup nelepon aja tuh Dokter Kunchoro. Jadi udah beres. Gue tuh sampai sekarang jujur aja. The best marketing gue itu Dokter Kunchoro. It happens through the network. It happens through the jaring ya. Lu kalau dia ngomong satu forum tuh bisa diem. Dan ini orang nih luar biasa. Ini Pak Hartonya kedokteran dong. Kira-kira begitu, bro. Iya. Jadi dia cuman bilang, kalau lagi pas gua mau ngomong tuh cuman tangannya begini aja. Udah diem semua. Ini gua ketemu sama Dokter Kunchoro nih, kalau nggak Tuhan yang atur kan nggak mungkin kan. Iya. Nah, dari ini kan rumah sakit kok sakit, which is harusnya mungkin rumah sakit harusnya sehat tuh, sehat, bisa mengobati yang sakit kan. Iya, nah gue tuh nawarin gimana rumah sakit supaya sehat. Itu sebenarnya buku gue tuh isinya, cuman supaya sensasional. Ya, rumah sakit kok sakit ya. Makanya kan ini ya. Judulnya lucu kalau 7 langkah supaya rumah sakit sehat. Nggak seksi banget. Bukan caranya yang bikin orang penasaran. Untuk nama lo Nawolo ya. Kalau enggak kan nggak bisa jadi Pak Now di zaman now. Nggak bisa. Iya. Emang ridho orang tua tuh mendoakan. Bener itu. Ya. Kayaknya. Alhamdulillah ya. Kayaknya waktu bokap gue sakit tuh mendoain gue jadi penulis produktif kayaknya. Orang gue cuman bilang, doain ya bukunya laku. Dia tahu karena gue nggak kemana-mana, orang tiap hari nemenin di sebelahnya. Nggak bisa ditinggalin. Ada berapa bulan gue? 3 bulan kan. Iya. Rumah sakit, IGD, poliklinik, ICU, dirawat inap. Onar-mandir aja kita berdua nih kan. Sekarang anaknya ketawa-tawa.
si Babe nih, gue bilang doanya luar biasa. Iya. Nah, kalau bicara rumah sakit loh, menurut lo nih ada hubungannya penyakit di Indonesia kan apa sih sebenarnya penyakit yang paling banyak diderita oleh Indonesia? Observasi lo di Indonesia ini apa sih? Ada 5 bro. Dan ini memakan uang BPJS yang cukup besar. Yang paling pertama tuh jantung. Yang kedua itu cancer. Yang ketiga itu stroke. Oke, waduh. Yang keempat berat itu semua nih. Iya. Pokoknya lu kalau udah kena penyakit ini ngelihat kartu BPJS tuh kayak kartu Tuhan lah. Karena long term kan pengobatan. Kalau pakai duit sendiri wah tekor lah. Yang keempat itu ginjal ya, cuci darah. Waduh. Yang kelima itu rehab medik karena kecelakaan kerja. Oh, oke. Nah, K3 lah pokoknya karena K3 ya. Makanya kata teman gue, ini minyak goreng lagi langka nih, pasien jantung turun. Bagus nih. Dong. Jangan-jangan minyak goreng langka diborong sama ini BPJS supaya pasien jantungnya turun. Supaya ngurangin spending. Iya. Itu konon kabar 5 penyakit itu ngabisin mayoritas. Nah, artinya kan is going to be mungkin mendekati angka 50% dari budget BPJS. Lebih, bro. Lebih ya? Lebih, iya. Nah, ini kan berarti ada hubungannya sama kalau ginjal kan proses filter ya. Stroke karena mungkin ada sumbatan aliran darah. Cancer karena mungkin makanan processed food gitu ya. Nah, gua tuh pernah motret. Kan begini ya, kalau di banyak rumah sakit itu data itu terpendam lah gitu. Jarang ada yang ngolah. Kebetulan salah satu yang gue pelajari kan dulu soal big data. Gue plototin itu datanya. Dan contoh nih, gue buka data pasien ginjal ini, gue kaitkan dengan pekerjaannya. Oke. Mereka tuh profesinya apa sih sampai kena ginjal ini kan gitu. Ternyata yang paling banyak itu yang pekerja hotel gitu ya. Lalu ini enak-enak ya. Ini ngedrak minum. Oh, oke. Ya, ya. Lalu kapal pesiar gitu ya. Lalu yang kerja di dugem kan gitu ya. Dunia gemerlap. Lalu artis gitu ya. Yang suka rajin konser. Berarti hubungannya sama asupannya dia juga dong pasti. Ya, most bro. probably ya. Jadi pekerjaan mendrive lifestyle sehingga menggiring kepada asupan yang dia asup. Ya? Sebenarnya tuh rumah sakit itu layanan berbasis need bukan want kan, gitu ya. Dan gue harus sampaikan setiap hari itu 5% penduduk kota itu sakit. Jadi lu mau berapa banyak melayani itu tergantung kapasitas lu aja. Nah 5% misalnya Jakarta 10 juta. Ya berarti yang sakit kan 500.000 ya. At least. Ya, nah itu yang dirawatnya 10%. 50.000 dirawat. Dan 40% dari 50.000 itu tindakan operasi. Sekitar 20.000. Nah, maksimal 5% dari 50.000 itu almarhum. Sekitar 2.500. Makanya kan ambulan tiap menit ada aja bunyi kan. Iya. Ada yang ke San Diego, ada yang kemana. Iya. Jadi kalau buat gue yang udah ngelihat ini, ini tinggal kita di absen aja nih, kita nih udah di titik mana sih? Ya kan sebenarnya tinggal gini, kalau pekerjaan kayak lo kira-kira apakah mengandung resiko jantung, cancer, stroke, ginjal atau rehab medik? Rehab medik kayaknya yang mungkin ya, karena lo kan mobilitasnya tinggi. Ya ini biasanya kalau rehab medik tuh yang pekerja industri ya. Yang ketiban mesin gitu ya. Benar. Lalu potong gitu ya. Tabrakan kan tinggi juga di kita ya. Kan lo ini mobilitas tinggi, jadi semoga ya kan, jangan lo. Makanya kan gue nggak pernah nyetir. Gue kemana-mana pakai Gojek aja. Lagi juga gue nggak mau capek di jalan. Iya. Sayang energinya ya. Sayang. Nah, kembali ke tadi, ini adalah 5 hal yang
membuat rumah sakit penuh dan menghabiskan budget kesehatan dari APBN melalui BPJS. Nah, apakah kan tadi terus sempat bilang bahwa ini berkaitan sama pekerjaan, kemudian berkaitan sama pergaulan dan juga asupan yang masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, artinya asupan ini ditentukan oleh orang yang mengasup atau masalah kontrol dari industri makanan yang kita perlu tightening juga. Gini bro, gue tuh pernah berkunjung ke pabrik Nasional Gobel di Cimanggis. Gue salut sama kantinnya mereka. Jadi kantinnya itu udah dipisah tuh jalurnya tuh. Orang yang sehat, ya, orang yang ada sakit stroke, ada yang sakit ginjal, ada yang sakit jantung. Menunya udah beda. Udah beda-beda ya asupannya. Udah beda-beda. Nah, ini kan artinya lingkungan kerjanya itu mendukung untuk berperilaku sehat ya. Berperilaku sehat. Nah, jadi menurut gua lingkungan kan pengaruh juga. Nah, kebanyakan di kita ini kan kadang kejebak lifestyle tadi. Udah jadi sultan dikit makan, jadi yang enak dan lain-lain. Dan menurut gua kan begini, sebenarnya yang self control kan penting juga kan. Kayak ya kalau mau pikiran lu bagus ya update dong pengetahuan kan begitu. Kalau mental lu mau bagus ya sering-sering lah dengerin tausiah kan begitu, supaya tentrem jiwa kan gitu. Sama dengerin catatan pinggir sama dengerin Pak Nau. Iya itu salah satunya. Giling, kan? Nah yang satu lagi, kalau fisik lu mau bagus ya nutrisi sama olahraga ya dijaga dong kan gitu. Karena kan gini juga, kalau pikiran kita kencang fisiknya lemah kan sakit kan gitu. Betul. Nah, dia nyerang pasti. Nah kalau pikiran kuat, mental lemah, jadi orang kalah kan begitu. Jadi, nah kalau fisik kuat, pikiran kita lemah kan jadi dibegoin orang terus kan gitu. Jadi itu tadi yang bagian umum jadinya semua dikerjain begitu. Nah jadi menurut gua ini kaitannya bisa jadi memang faktor lingkungan. Yang memang akhirnya mengegiring dia untuk jadi punya lifestyle tertentu, atau memang ini self controlnya juga yang kurang. Nah, jadi ada dua faktor sih menurut yang mempengaruhi ya. Oke, jadi dua faktor jadi kontrol, jadi untuk yang menentukan asupan dimakan apa tidak dimakan, jadi self control tadi, dan juga lingkungannya yang ngedrive. Nah, lingkungan ngedrive ini apakah termasuk dari availability, jadi misalnya karena kehidupan gaya hidup kita fast moving gitu ya, maka kita nggak sempat makan yang dimasak, tapi makanan yang cepat saji atau ready gitu, ready to cook gitu. Dan gua anak-anak ibu-ibu kita kan biasanya mama mungkin istri gue untuk anak-anak itu karena pagi-pagi cepat udah dikasih sosis, habis itu kasih keju udah gitu. Gue salut loh, gue pernah datang ke sekolah internasional tuh yang di Cilandak, kan nggak ada kantin di sana, dan ibunya itu wajib masak kan buat anaknya. Nah jadi sebenarnya itu pun udah dibangun dari zaman sekolahannya kan gitu ya. Dan kalau misalnya nggak dibawain makanan dari rumahnya, itu kan ada surat teguran dari pihak sekolah. Nah, kalau kita lihat depan SD Impres kan, gue pernah tahu nggak? SD lo tuh, esrut pakai sirup merah. Udah SD Impres petang. SD lo kan bukan SD Impres. Bukan. SD lo SD private. Iya. Esrut depan sama kue cubit. Ya, gue tuh pernah ke depan sekolah anak gue gitu ya. Itu ada Oreo bubuk gitu. Terus gue istilah, wah ini pasti yang udah expire nih kan gitu. Karena gue udah pernah tahu tuh cerita yang begituan. Akhirnya bang ini berapa kalau gue beli semua? 50.000 kata. Oh ya, gue buang tuh semuanya.
lu besok jangan jualan lagi di sini. Lu jangan ngapain jualan-jualan yang expire kayak gini ke anak SD. Kalau anak lu yang makan gimana? Diam. Lu besok masih jualan lagi, gue beli lagi, gue buang depan. Akhirnya dia ngilang, nggak jualan. Begitu lo nggak kelihatan dia jualan lagi. Ya, yang penting gue udah memperjuangkan. Minimal ada kepedulian dari orang tua yang lain mengontrol itu. Dan akhirnya apa? Sekolah itu bikin kantin sehat. Kantin sehat. Iya. Jadi kantin sehat ini adalah satu driver atau variabel yang bisa mendorong anak sekolah ini belajar tentang makanan sehat untuk asupannya dia. Benar? Iya, betul. Nah, makanya menurut gua ini ya kalau diakumulasikan nih kok kayaknya semuanya salah dunia pendidikan begitu ya. Karena semua berawal dari pikiran ya, enggak? Iya. Yang ngebangun pikiran siapa? Ya, orang. Tapi kan dunia pendidikan itu tidak berpengaruh langsung terhadap bisnis. Iya, betul. Kalau tidak ada pengaruh langsungnya agak susah, men. Sama dengan misalnya gini, 2 tahun lalu lo melihat COVID ini karena kadang-kadang tidak immediate impact. Kan inkubasi virusnya 5 hari ya. Lo nggak disentuh habis itu langsung sakit dan pass away kan. Jadi tidak terlihat, musuhnya nggak kelihatan, impactnya immediate impact. Jadi mungkin sampai hari ini juga banyak orang yang tidak pakai masker untuk protection. Sampai hari ini after 2 years. Iya. Udah mulai lockdown kan. Ya gimana ya, gini loh, orang itu kalau disuruh diem di rumah 3 bulan itu orang masih mau lah. Masih mau, oke. Begitu 2 tahun. Ini, setelah 4 bulannya udah pacar kancil. Ya kalau gue sih mungkin kalau ngelihat orang Eropa mungkin masih tahan. Karena kan mereka biasa musim salju panjang gitu ya. Jadi hidup tuh mungkin terbiasa di rumah karena kemana-mana dingin kan gitu. Orang kita kan biasa nongkrong di pos ronda, mana? Sarungan lah depan. Sarungan ya kan. Disuruh 3 bulan masih mau nih. Udah 3 bulan itu buyar udah. Pemerintah ngomong apa ini suka-suka lah. Paling kalau kena ya itu mah inilah cobaan. Cobaan. Ini lo sangat membicarakan realita ya. Iya. Oh, gue suka realita. Karena di dalam realita banyak cerita. Iya. Realita banyak cerita. Kita akan temukan lagi cerita-cerita seru dari Pak Nau setelah break yang ini. Siap. Oke, kita kembali lagi di Catatan Pinggir bersama saya Hendri dan juga Pak Nau. Di zaman now, memang di zaman now ini penyakitnya macam-macam. Terakhir tadi Pak Nau bilang ada jantung, cancer, stroke, ginjal, rehab medik berhubungan sama K3, keselamatan bekerja. Nah, Pak Nau, ini ngomong-ngomong sakit ya. Tadi kita udah sempat bicara bahwa sakit itu dikarenakan pekerjaan, lifestyle, dan juga asupan. Nah, sekarang kan industri kalau apalagi ke desa-desa ya, ke desa-desa ke pinggiran pasti ada satu minimarket, sebut aja brandnya A dan brandnya I gitu ya, selalu ada di situ gitu. Dan itu pasti semua anak-anak kalau sore ke situ dan memajang semua etalase hasil industri, dan itu industri makanan. Pasti manis lah ya isinya. Manis, dan 2 komponen yang biasanya gue perhatikan adalah 1 gula, kedua adalah MSG atau penyedap rasa. Itu yang adalah penstabil, biasanya penstabil emosi. Ya. Nah, ini kan pasti sangat direct impact kepada 5 penyakit yang tadi lo sampaikan di rumah sakit. Betul, ya. Jadi kalau menurut gue sih memang kalau orang masih di bawah 30 tahun ya, mau makan apa aja belum berasa tuh. Nah, tapi coba kita nih yang umur 40 nih. Makan daging kebanyakan mulai pusing kepala. Makan ini lambung naik kan gitu. Jadi kan sebenarnya kenapa mereka eksis gitu, kenapa mereka laku. Satu sebenarnya kan yang di Uber tuh usia produktif kan gitu ya.
Nah, yang kedua memang titik ketemunya itu kan berpikir instan begitu kan. Jadi ini cara berpikir instan ketemu dengan produk instan gitu kan. Ini kan kayak udah satu frekuensi. Makanya robot instan. Laku gitu kan. Kan gue kaget misalnya. Ini kok jadinya itu makanan kemasan semua begitu ya. Yang kita tahu misalnya kalau kayak kopi aja kan, yang kalau gue ngelihat gula rasa kopi, ya. Gula rasa kopi, bukan kopi itu kan yang ditambahin gula kan. Nah, cuman menurut gue balik lagi begini, kalau usia di bawah 30 itu kan hajar apa aja tuh kayaknya belum ada reaksi kan. Nah, tapi kalau udah 30 ke atas sudah mulai sebenarnya. Tapi jangan salah loh bro, sekarang gue tuh kaget. Kemarin itu anak SMA umur 18 tahun udah cuci darah bro. Astagfirullah. Ya, jadi apa yang dia penyebab triggernya pasti ginjal kan? Ginjal, iya. Udah. Tapi anak itu belum nyadar. Kan gue tanya dong, ini gimana? Panjang ini mah udah ini kan. Bener juga. 2 minggu pertama pacarnya masih nemenin dengan gayanya gitu kan. Seolah-olah ini akan cuma sekali 2 kali. Ya. Pas sudah dibilangin akan menahun tuh, gue lihat bokirnya udah nggak ada tuh 2 minggu kemudian. Capek juga emaknya yang ada kan gitu. Nah, akhirnya itu terkait dengan asupan. Jadi memang anak itu banyak minum ini yang kemasan ya. Terlalu ini over lah begitu. Gue lihat juga lagi cuci darah tapi kok makan kemasan semua kan begitu. Dan istilahnya kan ginjal itu kan pencuci ya. Kalau memang filternya, kalau itu udah jebol kan, aduh, itu kenikmatan Tuhan itu kan hilang. Yang namanya kita bebas banyak minum itu kan. Karena kan maksimal sehari paling 200 ml. Kalau enggak kan dia akan ke paru naik kan begitu. Tapi itu tulisannya kan kalau di kemasan kecil banget men. Ya kan, ya sama aja lo kalau ini juga disclaimer kecil. Kontrak asuransi apa kecil ya? Kecil. Lu buka rekening di bank aja kecil tulisannya. Nggak sempat dibaca tanda tangan terus ya? Udah kecil warnanya buram. Makanya gue pernah ngerjain itu. Coba bacain dulu dong, gue baru buka rekening nih. Kurang ajar ya. Kalau enggak, gue nggak mau nggak buka rekening. Itu berapa lembar ya? Kalau lo buka tabungan, lo satu itu udah ada sekitar 8 lah ya, 4 lembar bolak-balik 8. Kemudian lagi kalau buka internet banking 2 lembar, nah itu. Tapi memang gitu tulisan kecil buram, yang kelihatan materai. Yang kelihatan materai. Benar-benar. Nah, jadi balik lagi tadi itu bro, menurut gue tuh apa ya? Sudah saatnya memang kita beralih ke slow food ya, bukan raw food sebenarnya. Raw food. Jadi memang makanan yang di-drive langsung dari alam. Dan diproses secara natural. Tapi kan sebenarnya bumi ini tidak akan cukup ya. Satu planet ini nggak akan cukup untuk ngasih makan orang, apalagi kalau suka buang-buang makanan gitu ya. Apalagi kalau kita bicara buffet gitu ya. Buffet siapin makanan, kawinan siapin makanan. Kemudian dia masak. Nah, ada sebuah percepatan terjadi di situ dengan pesticide dan chemicals dan lainnya. Sebenarnya pengaruhnya asupan juga. Jadi memang lingkaran setan ini. Kayak beginilah bro, cancer. Itu ternyata salah satu penyebabnya adalah proses dari produksi ikan asin. Oh ya? Iya. Jadi ketika di ini, waduh, gue suka banget ikan asin nih. Hati-hati loh. Ya sekali-kali nggak apa-apa lah. Iya. Oke. Makanya kenapa yang tertinggi itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Di pesisir lagi. Pesisir, iya. Dan 60% emak-emak. Ininya. Dan 60% di teteknya kan gitu. Nah, jadi gua sampai buka data kayak gitu, aduh,
Akhirnya gue harus makan apa nih? Makan ikan segar. Bukan Tapi bro, ikan segar. Ya, bro, gue dulu yang namanya kenal sama banyak dokter tuh gue seneng gitu kan. Tapi makin takut gue. Gue gak bisa makan apa-apa. Kayak teman gue gini ya. Itu ada 2 profesi yang bisa menyebabkan saraf kejepit. Ya. Itu perawat sama guru. Oh ya, kenapa? Kan banyak berdiri kerjanya. Okay. Makanya, tapi gimana supaya nggak saraf kejepit? Harus minumnya harus banyak. Gitu. Nah itu kan guru kan ngajar, apalagi muridnya belet-belet 8 jam di depan gitu kan. Itu tuh nanti pasti deh kalau nggak saraf kejepit di leher atau nggak di sini. Boyok. Aduh, ini kerjaan apa sih yang aman nih? Nggak ada. Yang aman adalah pekerjaan seimbang. Artinya yang pertama kan mungkin work-life balance gitu. Yes. Tapi betul, kan makin kecepatan saat ini akan merubah work-life balance itu sendiri. Kedua, karena aku pun mencari makanan yang safe buat anak-anak tuh kayak susah sekali. Jadi pasti kandungan gulanya sangat tinggi. Ini kan masalahnya impact jangka panjang ya, bukan tentang betul. Ya, jangka panjang kan. Terus tadi yang lo bilang adalah penyedap rasa, walaupun kita punya natural penyedap rasa, atau bahkan misalnya proses roti itu kan udah berproses, kemudian diperpanjang masa lifetime-nya gitu sehingga bisa dijual di counter gitu. Jadi kan makanya gue sekarang nyari roti yang tanpa pengawet di Bandung ada. Pak ini besok harus ada habis ya. Jadi akhirnya gue sekarang nyari juga yang kayak gitu, yang memang gue banyak belajar soal memilih makanan tuh ya dari teman-teman gue yang dokter, Pak. Mereka pasti kan sangat higienis, sangat memilih. Ya, ada juga yang bandel, dokternya kan pengen enak. Ya biasalah itu mah. Kan di antara kerumunan itu 20% pasti Badung. Nggak apa-apa. Itu udah deret Pareto itu. Iya. Ya, biasa itu. Ibarat kalau kita tuh duduk di sekolah tuh di belakang ya lo. 20% ya tuh. Nah di depan. Itu disuruh duduk belakang antara gurunya sebel. Tapi kan kalau lo nggak duduk di belakang lo nggak mungkin jadi lo hari ini. Ya benar. Di belakang itu. Tapi pernah nggak sih maksudnya dari tulisan-tulisan lo mendrive cerita tentang cancer dan penyakit kritikal ini terhadap asupan makanan dan faktor industris? Gue belum ke arah sana ya, karena gue itu sebenarnya concern ke bagaimana rumah sakit ini kinerjanya baik kan gitu ya. Karena sebenarnya gue ada hitung-hitungannya, baik untuk kepentingan pasien, kepentingan investasi, kepentingan SDM supaya nggak underload, supaya fasilitas high utilisasi, gue arahnya ke sana. Dan memang gue juga begini, ini kan sebenarnya bukan wilayah gue tuh. Bicara itu karena itu kan bicara expert ya, keahlian. Walaupun gue misalnya tahu sebenarnya, tapi kan nanti dipertanyakan ini ya kan kalau di dunia kesehatan ini sensitif kan. Makanya gue begini, orang-orang di rumah sakit itu banyaknya tuh bicaranya standarisasi kan gitu. Jadi bagaimana memenuhi requirement yang disyaratkan pemerintah. Lu kebayang nggak nyelenggarain rumah sakit itu ada 24 aturan main yang harus dipenuhi gitu. Mereka tuh sibuk semua di situ. Tapi kan sustainability itu bukan hanya taat aturan, tapi harus juga kita sentuh soal eksplorasi, menemukan keunikan, sama juga ekspansi kan gitu, menemukan peluang baru. Nah, gue tuh sebenarnya main di situ, eksplorasi dan ekspansi. Gue nggak main di standarisasi karena itu yang dimainkan sama lembaga-lembaga profesinya, asosiasi rumah sakit. Ya. Makanya walaupun benteng tinggi itu kenapa kemudian bisa gue tembus, ya karena gue bermain di eksplorasi dan ekspansi.
bukan bermain di regulasi. Nah, Karena kalau dalam buku terakhir lo apa berarti yang terakhir? Mengungkap yang tak terungkap. Nah, mengungkap yang tidak terungkap. Part of dari tetap objek yang sama, yaitu rumah sakit, tapi mengungkap yang tidak terungkap, yaitu rumah sakit melakukan proses innovation. Inovasi, bagaimana melakukan ekspansi. Karena begini juga, kita punya produk yang bagus itu hanya berdampak 24% mendatangkan pelanggan. Tapi kalau kita tambahkan dengan promosi yang masif, dia akan berkontribusi 75%. Jadi good product dan komunikasi yang bagus itu 99% pelanggan akan datang. Nah, 1%-nya itu experience yang dibangun. Jangan sampai rumah sakit itu begini. Bahasa gue itu tinggi pohonnya tapi tak ada buahnya kan. Jadi tapi kan rumah sakit mirip sama pom bensin. Kalau sakit udah pasti ke rumah sakit, sama kayak lo mengisi bensin tapi harus ke pom bensin. Tapi banyak juga yang mati di lumbung padi. Iya, dekat tapi tak terjangkau. Dekat tapi tidak terjangkau. Karena di satu tempat kan bisa saja ada beberapa. Kok dia milih yang itu nggak milih gua, itu kan kejadian. Kasus ini terjadi di Jakarta Timur. Rumah sakitnya banyak dan beberapa sepi. Ya gue bilang istilahnya, wah ini mah lu mah ada fenomena dekat tapi tak terjangkau. Wah apa tuh? Nah beli aja buku gue, ada 7 judul. Gue capek jelasin 200 halaman. Jadi nih, Pak, kalau mau beli buku lo di mana sih? Nah ada jadi kalau gue tuh di Shopee ya, Shopee, Tokopedia ya, itu ada nama tokonya itu Now Bookstore gitu, NAW ya, NAW Bookstore itu toko online gue di situ. Gue berpikiran dulu kenapa nggak masuk ke market konvensional misalnya, karena memang ini kan spesifik ya. Jadi apa tuh yang bisa baca buku gue tuh memang harus pelaku di industri ini. Jadi gue kalau masuk ke toko-toko besar itu, nggak efektif lah begitu. Dan ini kan kayak kalau di laut itu kayak palung gitu ya, kecil gitu. Ceruk marketnya kecil, tapi memang repeat order yang penting. Karena memang apa ya, ini tuh kayak gue sendiri bertarget, gue tuh pengen jadi gudangnya ide rumah sakit lah gitu. Jadi kalau lu mau beresin rawat inap ke gue aja. Makanya kenapa ada website gue juga kan. Kalau itu kan free diakses kan. Katapaknow.com ya. Nah jadi kalau baca di situ lu free semua. Ada ribuan artikel di situ. Nah karena gue sehari bisa nulis 5-6 kali ya. Jadi habis keluar WC nulis gue, makanya bangun tidur nulis, sebelum tidur nulis. Lagi di Grab, lagi mau ngajar di mana, keidean apa? Nulis, immediate nulis, dituangkan langsung apa yang ada di kepala lo. Karena memang katanya kalau kita itu udah dapat ide itu harus segera ditulis. Justru maksimal 3 hari malah. Kalau nggak ditulis nanti idenya lama lagi datangnya. Iya. Ditulis, udah gue sharing ada lagi coba. Itu gue bingung itu juga datang sendiri. perlu full tweet kayaknya. Apa? Full tweet. Kuliah Twitter. Aduh. Kuliah Twitter ya. 160 kata atau 240. Iya. Jadi situ aja bro, kalau mau akses tulisan gue ya website katapaknow.com gitu ya. Kalau mau punya bukunya ya di Shopee, di Now Bookstore gitu. Gue tuh kebetulan punya buku dan punya video juga. Oke. Nah, jadi ada sistem subscription dong. Iya. Ada lah. Ada ya. Ada. Pak, buat pendengar catatan pinggir, saya bukan afiliatornya Pak Now. Saya hanya silakan langsung berhubungan sama Pak Now. Ya. Tidak ada komisi kalau yang 80% gagal trading ke gua ya. Enggak ya.
Iya. Nah, gue lagi mau bikin buku ini, doa-doa mustajab buat yang kalah Binomo. So, gue kenapa nulis? Gue tuh sebel ke toko buku, 80% isinya buku impor. Itu sebenarnya gue bikin sebel sebenarnya. Kalaupun nggak buku impor ya atau terjemahannya. Gue marah sama teman gue yang punya penerbit. Lu tuh ngapain sih punya penerbit tapi jualan lu itu nerjemahin buku orang. Terus lu jual. Kenapa nggak ajarin gue ini nulis? Terus lu jual. Wah, lama bro jadi duitnya kan konyol. Jadi bukan in God we trust, in money we trust. Ya itu. Nah makanya kenapa gue pengen nulis terus tuh gitu sih. Gue pengen suatu saat ya orang itu buku legacy, lokal jadi buku lokal itu dominan lah. Cuman ya dasarnya kita nih orangnya memang nulis itu kayak susah gitu ya. Padahal kalau lagi ngambek kan di WA juga panjang tulisnya. Itu aja kumpulan marah di WA jadiin buku. Iya. Daripada kesel sama situasi tapi bagaimana pemikiran-pemikiran itu dituangkan dalam sebuah tulisan yang akan menjadi legacy. Betul itu, bro. Untuk diungkap nanti di 2045. Nah, tulislah itu yang mengungkap yang tak terungkap. Banyak. Iya. Itu mengungkap apa yang itu sangat thrilling ya, sangat menggoda untuk diungkapkan. Makin di hidden tuh sih makin pengen diungkap. Benar. Kadang-kadang suka kesingkap. Makanya kalau makanan diungkep kan enak. Diungkep. Ntar kirim alamatnya ya, gue kirimin bukunya ya. Wah, thank you. Okay. Karena kalau banyak nih. Buku gue kirimnya dari Jakarta semuanya. Jangan, nanti pas lu ke Jakarta mungkin kita bisa ngopi bersama. Biar langsung tanda tangan bisa gue abadikan. Gue itu hari Selasa ke Jakarta ya. Selasa depan ya? Tapi mungkin sibuk ya, full? Apa langsung enggak, setengah hari. Ngajar setengah hari. Oke, abis itu langsung balik Bandung? Ya kalau kita mau ngopi boleh diatur. Selasa, ya aku Selasa daerah mana tuh? Jangan disebut di sini, nanti semua orang pengen ketemu. Jangan. Kalau udah ketemu kedua udah bayar. Kalau yang pertama free. Gratis. Kan ini. Apa? Sharing to selling. Sharing to selling. Oke, Pak Nau, terima kasih banyak buat kesempatan ngobrol-ngobrol Catatan Pinggir. Semoga lintas generasi X, Y, Z dan karena sekarang istilah itu macam-macam, ada generasi X, Y, Z, baby boomer dan segala macam, termasuk kekerasannya gitu. Jadi ada yang strawberry, mungkin ada yang pisang, ada yang ada yang batu gitu ya. Sampai pusing gue dengan semua istilah, tapi yang jelas kita bisa belajar dari mana saja, bisa belajar dari pinggiran, nggak harus kepada mereka yang ada di spotlight, karena kadang-kadang yang di spotlight itu juga datangnya dari pinggir. Yes, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Nau, sampai ketemu lagi ya. Baik, terima kasih, bye-bye.